Merawat hewan peliharaan sudah menjadi hobi sebagian orang. Sama seperti manusia, hewan peliharaan juga memiliki masa hidup. Walaupun memang masa hidup hewan seperti kucing dan anjing lebih singkat dari manusia. Namun, pernahkah pemirsa berpikir mengenai keberadaan kuburan hewan peliharaan? Nah, ternyata di Jakarta sendiri, kuburan khusus untuk menguburkan hewan sudah ada. Salah satu yang cukup terkenal ialah Taman Makam Satwa Pondok Pengayom Satwa Ragunan. Nah, apakah pemakaman satwa di sini benar-benar mirip seperti pemakaman manusia pada umumnya? Bila demikian, bagaimana prosedur pemakaman di sini? Inilah penelusuran insert investigasi ke Taman Makam Satwa Pondok Pengayom Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Oke, nah ini kita sudah bersama dengan seorang bapak yang mengelola makam satwa ya Pak ya? Iya betul. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Bapak Suparno. Nah mungkin Pak bisa dijelasin nggak sih makam ini tuh memang khusus untuk anabu saja atau mungkin macam-macam di sini? Di sini pemakaman ya macam-macam, ada kelinci, ada monyet, ada kucing, ada semacam apa itu buana, terus banyak lah ya macam-macam itu yang ini untuk penguburan sini. Ini kita sini deh, yang paling tua-tua nih. Oh ini? Iya, ini makam ya. ini yang paling tua, terus sampai ujung ke sana. Nah ini kan Bapak tadi bilang ada makam apa aja, anjing, ada kucing, ada kelinci. Kelinci yang itu Pak, itu yang 3 itu kelinci yang depan. Kalau itu luas ya, luas kurang lebih nih. Kalau lebar kan ini sekitar berapa nih? Sekitar 10 meter ya lebar. Kalau panjang sih lebih dari 100 meter ada nih kalau panjang. Kurang lebih. Iya, sampai ke ujung sana ya. Sekilas dilihat, makam ini cukup luas. Sama seperti pemakaman umum di luar sana yang juga terdiri beberapa blok. Ada berbagai jenis satwa seperti kucing, anjing, iguana, hingga satwa peliharaan lain bisa dimakamkan di tempat ini. Menariknya, nisan makam satwa ini pun dibuat semirip mungkin dengan nisan manusia. Tak hanya itu, di tempat ini setiap keluarga bisa mencantumkan foto hewan peliharaannya pada nisan. Dan inilah 2 contoh makam satwa yang mengenakan nisan bergambar yang diperlihatkan Pak Suparno pada tim insert investigasi. Nah ini ada yang nisannya pakai foto juga ya Pak? Iya betul Bu. Ya, ini dari pemilik ini. Pemiliknya membawa nisan, terus ada gambar fotonya, dia ditaruh di tempat penguburan binatangnya ini. Iya. Tapi mungkin perawatan di sini tuh apa aja sih Pak? Di sini perawatannya ya kita pembersihan ini apa itu nyapu kotoran, terus bersihin ini atau nisan kalau kita kotor gitu. Perawatannya begitu. Bentar kalau yang nisan putih rusak kita ganti. Bu ini makam apa nih Pak? Makan iguana Bu. Kalau misalkan kuburannya kecil, ini kan ukurannya kecil ya Pak. Apakah harganya sama dengan kuburan yang tadi? Kalau biasa kan kita ditimbang per kilo itu. Jadi beda-beda harganya biasanya. Oke, sekilo tuh berapa Pak mungkin? Kilo per kilo kurang tahu kalau ini. Kira nggak gitu paham kalau itu penguburan biayanya itu. Dari sekian banyak makam yang berjajar rapi di kedua sisi, terdapat sebuah makam satwa yang telah berusia puluhan tahun. Iya, Nando ini yang paling tua ini. Anjingnya anjing Dalmatian. Dalmatian ini, iya. Ini. Iya, terus udah paling lama ini. Mereka itu diperpanjang terus. Oh iya, setiap tahun tiap tahun iya, diperpanjang terus. Terus pemirsa ternyata memang penampakan dari makam terlama ataupun tertua ini ada di makam seekor Anabul ya Pak ya, anjing Dalmatian. Ini kelahiran 84 dan meninggalnya di tahun 92. Dan memang tadi kan sempat dikatakan ada perpanjangan ya Pak ya, setiap tahunnya dikenakan biaya. Berapa? Biaya 75.000 per tahun. Tak hanya itu,
Pak Suparno juga menunjukkan salah satu makam bertumpuk yang cukup unik, di mana 5 kucing dari satu pemilik dimakamkan dalam satu liang kubur. Ada berapa kucing ini, Pak? Ada 5 kucing Oke. ditumpuk. Namanya nih si Bahar, terus Abu, terus Brapo, sama Kala. Oke, ini juga dikuburnya kalau kita lihat dari tahunnya tuh beda-beda ya, Pak? Beda, Ya? iya betul deh. Tahunnya Boleh berarti ditumpuk gitu ya? boleh tumpuk. Pondok Pengayam Satwa sejatinya telah berdiri sejak tahun 1987. Mulanya, tempat ini hanya sekedar shelter atau tempat penampungan satwa. Namun pada tahun 1990, pengelola akhirnya membuka pondok ini untuk umum, untuk kebutuhan penitipan hewan peliharaan, pengobatan, pemakaman, hingga kremasi. Nah, khusus untuk kremasi, biaya yang dipatok pun berkisar ratusan ribu. Sementara biaya perawatan makam dan masanya hanya dikenakan Rp75.000. Pernah satu dulu. Oh, ini yang kedua. Tapi tempat lain kita nggak tahu, taunya di sini doang sih. Iya, yang lain kita nggak tahu. Maunya yang deket, tapi nggak tahu di mana, nggak kurang tahu. Singkat ya berasanya ya. Kan kita juga kerja. Kalau kubur agak repot. Iya. Jadi cari singkat aja, kremasi. Kalau di kremasi ini nanti abunya akan dibawa Nggak usah hampir 800 lah. Menguburkan itu dikenakan biaya 700.000. Iya, 700.000, kemudian nanti ada perpanjangan setiap tahunnya. Setiap tahun kalau nggak salah itu 175. 75.000. Iya, perpanjangan per tahun. Dari 700.000 digali dulu tanahnya, kemudian diatur juga doginya, dibungkus yang rapi doginya, baru dikuburkan. Makam ada, kremasi juga ada, penitipan ada, terus kita ada klinik supaya dengan harapan anjing-anjing kita sendiri kita bisa rawat di sini. Apa mau steril, mau vaksin, mereka sakit kita rawat sendiri. Ya karena kebutuhan ya, kita kan bisa melihat kebutuhan dari konsumennya perlu apa gitu loh. Oh, mereka perlu untuk tempat untuk menguburkan hewannya, dengan harapan mereka bisa menjenguk hewannya kalau ada kuburan, mereka bisa datang lihat. Mungkin rumahnya mereka tinggal di luar kota atau di mana, tapi mereka punya kuburan. Sebenarnya, pemakaman satwa ini tidak hanya ada di Indonesia. Di beberapa negara, kehadiran pemakaman satwa ini sudah cukup lama, salah satunya di negara Mesir. Uniknya, di Mesir, hewan-hewan tertentu dimakamkan dalam bentuk mumi sebagai bagian dari tradisi. Untuk hewan tertentu dianggap suci dan sebagian manifestasi dari dewa. Oleh sebab itu, proses pemakamannya pun dilakukan dengan ritual yang sakral. Dengar gitu. Ya mungkin ya bisa dilakukan bagi yang memang pingin gitu.
Sementara di Amerika, ada juga pemakaman hewan yang dikenal mahal dan paling ikonik, yaitu Hartdale Pet Cemetery. Tempat pemakaman hewan ini terbilang cukup tua karena telah berada sejak tahun 1896. Setiap orang yang ingin memakamkan kucing peliharaan di sini harus membayar biaya yang cukup mahal, yakni sekitar $7.000 atau senilai 114 juta rupiah. Aku kaget tata cara pemakaman seorang Anabul ternyata sekarang itu mirip banget sama kita layaknya manusia gitu. Kayak tadi ada makamnya juga, ada batu nisannya seperti manusia. Dan ini kalau aku dikremasi gitu kan seperti manusia juga. Jadi ya sebenarnya agak kaget ternyata wow keren juga ya gitu. Anabul ternyata memang zaman sekarang itu di-treat benar-benar setara seperti manusia gitu. Karena ya baguslah dia kan juga makhluk hidup ya. Memang sudah sepantasnya dia disetarakan dengan makhluk hidup juga seperti kita manusia. Beranjak dari makam-makam satwa yang mewah dan unik, seperti apa juga aksi sosial Willy Salim yang kembali menebar kebaikan di berbagai daerah dengan membangun rumah-rumah warga yang hancur. Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.